Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas mandiri 3. Saya Dewi Nirwanasari dengan NIM 222790020. Dampak ekonomi digital terhadap UMKM itu sangat signifikan dan beragam. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami. Yang pertama itu, akses pasar yang lebih luas. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya lokal tetapi juga internasional. Yang kedua, biaya operasional lebih rendah. Dengan adanya teknologi digital, UMKM dapat mengurangi biaya operasional. Misalnya, pemasaran melalui media sosial atau iklan online biasanya lebih murah dibandingkan dengan iklan tradisional. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola inventories, proses penjualan, dan pelayanan pelanggan dengan lebih efisien. Sistem manajemen yang baik dapat menghemat waktu dan sumber daya. Yang keempat, inovasi produk dan layanan. Ekonomi digital mendorong UMKM untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Mereka dapat menggunakan data dan analitik untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen sehingga dapat menciptakan penawaran yang lebih relevan. Yang kelima, akses ke pembiayaan. Banyak platform digital menawarkan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Misalnya crowdfunding atau pinjaman online yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan usaha. Yang keenam, tantangan persaingan. Dengan adanya ekonomi digital, UMKM juga menghadapi tantangan persaingan yang lebih ketat. Mereka harus beradaptasi dengan cepat dan terus-menerus, meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka agar tetap relevan. Yang ketujuh, pentingnya literasi digital. Agar dapat memanfaatkan ekonomi digital dengan maksimal, UMKM perlu memiliki literasi digital yang baik. Pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka. Secara keseluruhan, ekonomi digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga memerlukan usaha dan adaptasi untuk menghadapi tantangan yang ada. Tantangan dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia cukup kompleks dan beragam. Beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ada infrastruktur yang belum merata. Meskipun ada kemajuan, infrastruktur digital di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Keterbatasan internet yang cepat dan stabil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, literasi digital yang rendah. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Yang ketiga, keamanan cyber. Dengan meningkatnya aktivitas digital, masalah keamanan cyber menjadi semakin penting. Banyak UMKM dan individu yang belum memahami cara melindungi data dan informasi mereka dari ancaman cyber. Yang keempat, regulasi yang tidak konsisten. Kebijakan dan regulasi yang terkait dengan ekonomi digital seringkali tidak konsisten atau belum sepenuhnya matang. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam berinvestasi dan beroperasi di ruang digital. Yang kelima, persaingan global. Ekonomi digital membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bersaing secara global, tetapi juga menghadapkan mereka pada persaingan yang lebih ketat dari perusahaan asing yang lebih mapan dan memiliki sumber daya lebih. Yang keenam, keterbatasan modal.
Banyak UMKM yang ingin bertransisi ke ekonomi digital seringkali menghadapi kendala dalam hal pendanaan. Tanpa modal yang cukup, mereka kesulitan untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Yang ketujuh, perubahan perilaku konsumen. Masyarakat Indonesia yang mulai beralih ke belanja online dan layanan digital memerlukan waktu untuk beradaptasi. Perubahan perilaku konsumen ini dapat menjadi tantangan bagi UMKM yang belum siap untuk bertransformasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Peran pemerintah dalam mendorong ekonomi digital di Indonesia sangat penting dan multifaset. Berikut adalah beberapa peran kunci yang dapat diambil oleh pemerintah. Satu, yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pemerintah perlu berinvestasi dalam mengembangkan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, terutama di daerah terpencil. Ini termasuk pembangunan jaringan fiber optik dan penyediaan akses internet yang lebih luas. Yang kedua, pendidikan dan literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum serta menyediakan pelatihan bagi UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga, regulasi yang mendukung. Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital seperti perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan kemudahan berusaha. Regulasi yang jelas dan konsisten dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Yang keempat, dukungan untuk UMKM. Memberikan dukungan finansial dan teknis pada UMKM untuk bertransisi ke ekonomi digital ini bisa melalui program pinjaman, hibah, atau bantuan teknis untuk membantu mereka mengadopsi teknologi. Yang kelima, promosi, informasi, dan riset. Mendorong inovasi di sektor teknologi dengan mendukung penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi digital dan teknologi baru. Yang keenam, kerjasama internasional. Membangun kemitraan dengan negara lain dalam hal pertukaran pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini dapat membantu Indonesia belajar dari pengalaman negara lain dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang ketujuh, kampanye kesadaran. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi digital dan peluang yang ada. Ini dapat membantu mendorong adopsi teknologi di kalangan masyarakat luas. Dengan melaksanakan peran-peran ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Teknologi-teknologi terbaru yang mendukung ekonomi digital. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menganalisis data besar, mengotomatisasikan proses bisnis, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya chatbot yang membantu layanan pelanggan secara real time. Yang kedua ada blockchain. Teknologi ini menawarkan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Blockchain digunakan dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, dan rantai pasokan untuk memastikan integritas data. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT, menghubungkan perangkat fisik ke internet
memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data. Ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti smart home, manajemen aset, dan pertanian presisi. Yang keempat ada cloud computing. Layanan cloud memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien tanpa perlu infrastruktur IT yang mahal. Ini mendukung kolaborasi jarak jauh dan akses data yang fleksibel. Yang kelima ada augmented reality atau biasa orang sebutnya AR dan virtual reality atau VR. Teknologi ini digunakan dalam pemasaran dan pelatihan. Misalnya AR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan, sedangkan VR dapat digunakan untuk simulasi pelatihan. Yang keenam, e-commerce dan platform digital. Pertumbuhan platform e-commerce memberikan peluang bagi bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Teknologi pembayaran digital juga memudahkan transaksi online. Yang ketujuh ada jaringan 5G. Jaringan 5G menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah, memungkinkan aplikasi yang lebih canggih seperti streaming video berkualitas tinggi, koneksi IoT yang lebih baik, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang terakhir ada big data dan analitik. Penggunaan big data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi ini, pelaku ekonomi dapat meningkatkan efisiensi inovasi dan daya saing mereka di pasar global. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.